Halo, kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Ratu Nabila. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa saya mau kasih tahu salam khas podcast ini dulu, oke? Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, tidak lupa juga saya mau ngingetin kalau podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube Partai Perindo @partai-perindo. Juga di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website Partai Perindo. Ya, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang mengenai corporate venture capital. Nah, kita sudah ada tamu istimewa pada sore hari ini, yaitu Pak Abuzal. Selamat sore Pak Abuzal, apa kabar? Sehat ya Pak? Selamat sore, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Pak Abuzal, sebelum kita ke topik spesial pada hari ini, venture capital itu mungkin masih banyak nih pendengar yang belum paham atau belum tahu seperti apa sih venture capital. Tapi boleh diperkenalkan diri dulu Pak Abuzal itu sebagai apa di MNC Group ini? Baik, terima kasih Nabila. Ya. Sebelum perkenalkan, saya Abuzal, saya itu Head of Corporate Finance di PT Global Mediacom, holding company dari semua bisnis medianya MNC Group. Saya in charge di merger and acquisition, semua transaksi capital market dan segala sesuatu yang terkait dengan public investment dan private investment. Oke, berarti dengan job desk atau profil Pak Abuzal ini berarti sudah lama ya memang bergelut di corporate finance atau venture capital seperti itu? Iya, saya sudah, jadi dari awal karir saya itu memang saya mulai sebagai analis saham di satu perusahaan asing, kemudian sempat menjadi konsultan juga di satu perusahaan konsultan internasional sebelum akhirnya saya masuk ke perbankan, sampai akhirnya saya di grup MNC sebagai Head of Corporate Finance. Oke, wah menarik sekali ya. Karena kan sekarang ini di dunia digital begitu ya, venture capital ini dalam beberapa tahun ke belakang itu sangat sangat populer sekali atau banyak sekali kita dengar gitu. Tapi sebenarnya apa sih venture capital, dan yang lebih khususnya lagi ini adalah corporate venture capital. Nah, boleh dijelasin Pak Abuzal, corporate venture capital itu apa? Iya, mungkin sebelum masuk ke corporate venture capital, saya jelaskan dulu tahapan investasi gitu kan. Dalam dunia investasi itu dari mulai yang pertama itu adalah seed investment, biasanya diinvestasi oleh yang disebut angel investor, friends and families gitu ya, untuk modal pertama. Setelah itu baru masuk ke venture capital. Venture capital ini pada saat mereka baru mau berkembang ya. Setelah itu baru masuk namanya private equity investment, di mana perusahaan sudah mulai mature, butuh dana lebih banyak, lebih besar. Nah, corporate venture capital ini sebenarnya adalah satu jenis dari venture capital. Bedanya apa? Kalau venture capital fund biasa, mereka fund dananya itu mereka dari investor, banyak investor belakangnya, invest di satu venture capital fund, kemudian mereka invest di startup yang menjanjikan untuk mendapatkan financial return yang atraktif. Kalau corporate venture capital, kita invest dengan menggunakan uang perusahaan. Tujuannya bisa dua. Ada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi tujuan, bisa strategik atau bisa financial return. Itu tujuannya. Dimensi yang kedua adalah keterkaitan operasional antara startup tersebut dengan perusahaan kita, dengan korporasi tersebut itu seberapa dalam. Jadi dua dimensi itu yang terutama. Jadi kita sangat berbeda dengan venture capital biasa yang hanya invest lalu mengharapkan exit dengan return. Kita selalu ada derajat keterkaitan operasional dengan startup tersebut. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi memang yang membedakan ini karena ini bentuknya corporate, karena itu masih ada pengawasan terhadap operasionalnya. Betul. Begitu ya. Kemudian juga kalau yang venture capital biasa ini kan memang dari berbagai investor masuk uang, kemudian nanti diinvestasikan ke Betul. startup. Nah, kalau mau kita bahas lagi lebih dalam, apakah kemudian corporate venture capital ini lebih baik begitu
selain venture capital lain atau ininya apa sih Pak, apa namanya, baik buruknya gitu? Apakah kemudian ini lebih aman atau lebih apa, perkembangannya lebih baik gitu, seperti apa? Mungkin saya lihat dari sisi apa yang kita tawarkan terhadap startup dibandingkan venture capital biasa, ya kan. Yang pertama tentunya gini, kalau kita invest itu harus selalu ada derajat tujuan itu strategik, ya, strategik, di mana pada akhirnya kita mengharapkan ada peningkatan pendapatan dan profit dari korporasi tersebut, ya. Gimana kita memperolehnya? Harus ada sinergi. Jadi kita invest, nggak hanya kita invest lalu mengharapkan return, tapi harus ada sinerginya. Mungkin contoh yang paling baik kalau dari grup MNC adalah kita invest ke satu company namanya Migo, ya, di mana mereka punya teknologi content delivery, tapi kita punya konten yang sangat kuat. Di situ kita kawinkan. Nah, disitulah kita harapkan di mana Migo bisa berkembang pesat, dan kita pun mengharapkan mendapatkan sinergi dengan peningkatan pendapatan dan profitability kita sendiri. Jadi mungkin itu bedanya dengan apa? Dengan venture capital fund yang biasa. Sebenarnya berarti dari startupnya sendiri lebih terbantu ya sebenarnya, karena kan memang perusahaannya ini sudah established begitu. Apabila memang ada hal-hal yang diperlukan oleh startup itu bisa di support begitu ya. Jadi mutual ininya benefitnya ada begitu ya. Nah, tentu itu adalah satu keunggulan juga yang ditawarkan karena startup itu bisa memanfaatkan ekosistem dan seluruh jaringan atau kapabilitas daripada korporasi tersebut. Mungkin saya kasih contoh. Dulu waktu Microsoft meluncurkan platform namanya .NET ya, itu dia kemudian invest di semua startups yang menggunakan .NET platform ini sebagai apa? Sebagai platform utamanya, sehingga mereka bisa memanfaatkan arsitektur tersebut. Di samping mereka berkembang, mereka mendapatkan pendanaan, Microsoftnya sendiri pun mendapatkan bisa meningkatkan .NET ini sebagai arsitektur pilihan para startups. Seperti itu. Oke, jadi memang ini belum biasa terdengar begitu ya, ada corporate venture capital. Nah, kemudian kalau mau ditanya startup seperti apa sih yang menjadi apa ya, yang ditarik atau yang baik gitu ya, yang akan diinvest oleh corporate venture capital ini? Itu kembali ke tujuan dari corporate venture capital tersebut ya. Yang pasti harus ada sinergi dulu, ya. Kita harus lihat apakah ada sinergi yang kita dapatkan dengan invest di startup tersebut. Apa yang mereka tawarkan, apa yang kita tawarkan, dan apakah ini bisa dikawinkan, ya. Tadi contoh yang saya bilang pada waktu kita invest di Migo, kita punya konten, mereka punya teknologi, ya. Tapi bisa juga hal-hal yang terjadi, misalnya si startups ini bisa memanfaatkan bisnis proses yang biasa kita lakukan, tinggal diadopsi ke mereka. Dengan mereka mengadopsi bisnis proses ini, mereka bisa tumbuh lebih cepat. Atau mereka bisa memanfaatkan jaringan distribusi kami, atau arsitektur ekosistem kami yang lain-lain, seperti itu. Oke, sejauh ini dari corporate venture capital MNC Group ini sudah ada berapa startup yang di bawah CVC ini? Kita sudah ada investment di beberapa startup sih, lumayan, dan kita memang kita selalu terbuka dan melihat peluang apabila ada startups yang bisa mempunyai sinergi baik dengan kita akan selalu interested untuk investasi di startup seperti itu. Oke, terus corporate venture capital itu kan sekarang nih kalau kita dengar gitu ya dari rumor-rumor 2 tahun terakhir ini kan banyak yang ada bubbling lah, terus kita dengar juga PHK startup itu banyak sekali. Nah, ini komentar dari Pak Abuzal gimana sih sebenarnya, karena kan dunia digital atau dunia startup ini kan cara berbisnisnya ini agak berbeda gitu ya, jadi melihat dari value begitu. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi dari fenomena yang terjadi kemarin ini? Nah, ini menarik nih, karena memang kan namanya startup itu kan perusahaan yang baru berkembang ya. Mereka ada ups and down, ada naik turun ya. Perusahaan kan nggak bisa berkembang terus gitu kan. Pada saat down itu memang dibutuhkan kesabaran. Ini makanya bedanya corporate venture capital dengan visi yang lain. Kita
lebih sabar untuk menunggu ini, menunggu pada saat down kan pasti akan naik lagi kan. Kalau venture capital lain kan mereka punya mandat, mereka harus invest hanya 3 tahun, 4 tahun harus exit. Kita nggak, kita lebih sabar. Jadi mungkin ini keunggulan juga daripada corporate venture capital bahwa kita lebih punya kesabaran menunggu siklus ups and down ini sampai balik ke atas lagi. Jadi balik lagi itu kan normal ya, namanya apa, siklus ekonomi kan naik turun. Nah pada saat turun ini kita sabar dengan ekosistem kita, dengan skill atau capabilities kita bantu mereka supaya mereka bisa balik kembali lagi menjadi menaiki siklus yang memuncak. Tapi itu udah ada ya di forecastingnya bahwa nanti akan turun, nanti akan naik lagi? Ya tentunya ekonomi ini kan kita bisa forecast, kita bisa prediksikan ya. Kapan mereka kira-kira akan mengalami kesulitan atau kapan mereka kira-kira akan mengalami pertumbuhan. Nah, disitulah pengalaman kita sebagai perusahaan yang sudah established lama akan menjadi value add yang utama bagi para startups yang masih muda. Gitu. Oke, tapi masih banyak nggak sih sekarang startup yang baru gitu, yang baru mau memulai, karena kan sebenarnya mungkin trennya ini sudah agak menurun begitu ya, dari yang 3 tahun lalu mungkin startup sangat banyak sekali, kemudian semua investor itu mencari gitu. Nah ini trennya seperti apa sekarang? Mungkin kalau startups yang mungkin lingkungannya ini, walau tetap saya rasa masih banyak potensi untuk startup itu berkembang, hanya mungkin mereka perlu berhati-hati gitu ya, karena tidak mudah untuk mencari funding sekarang. Menciptakan, membangun startup, memulai mungkin lebih mudah karena kan funding ini bisa diperoleh bukan dari venture, bisa dari dana sendiri, bisa dari keluarga, ya kan, bisa dari angel investor. Itu saya rasa masih terbuka cukup besar. Hanya memang mereka harus berhati-hati untuk bertumbuhnya itu menjaga antara pertumbuhan dan kebutuhan modal. Jadi overall sih masih ada peluang, masih ada startups yang saya rasa menjanjikan untuk diinvest, masih cukup potensial, masih cukup banyak. Ya mungkin bagi pendengar dan penonton di sini juga pasti penasaran ya, ini kan karena pasti banyak anak muda yang ingin mencoba, punya ide, ingin mencoba membuat startup. Nah, jadi ternyata masih ada peluangnya begitu ya, kalau memang idenya itu bagus, kemudian dilihat forecastnya ini memungkinkan. Nah, tapi kemarin itu kan karena fenomena bubbling tersebut dan valuasi yang terlalu tinggi. Nah, ini ada ada pemikiran bahwa startup itu sekarang kembali ke bisnis as usual, maksudnya seperti bisnis perusahaan seperti biasa. Nah, ini seperti apa sih pandangannya? Sebenarnya ya venture atau startup sini kan juga adalah bisnis biasa. Bedanya mereka punya teknologi. Gitu. Jadi kalau menurut saya Indonesia ini negara sangat besar. Kita pulau aja ada berapa belas ribu kan. Ekonomi kita terbesar di Asia Tenggara. Tapi key challenge-nya adalah bagaimana kita masyarakat Indonesia tersebar, ya kan. Jadi menurut saya startups yang punya solusi untuk mencapai seluruh masyarakat Indonesia dengan menggunakan teknologi secara efisien dan secara cepat, itu akan punya peluang untuk tumbuh pesat. Jadi melihat kebutuhan itu ya, kebutuhan masyarakat Indonesia yang banyak, kemudian apa sih yang sebenarnya dibutuhkan. Tapi melihat masyarakat juga sekarang kan masih ada gap gap teknologi begitu, atau literasi digital yang juga masih kurang dari penduduk atau masyarakat yang ada di kota dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah itu gimana tuh kalau kita mau bersama-sama untuk masuk ke dalam dunia digital, teknologi yang lebih canggih, tapi sementara itu masih ada masyarakat yang literasi digitalnya kurang? Betul, saya setuju itu. Makanya saya bilang startup yang sukses ini adalah salah satunya adalah yang berhasil menurunkan friction ya antara teknologi dengan pengguna. Gimana sedapat mungkin mereka, orang-orang yang mungkin kurang melek digital ini bisa terekspos digital secara lebih mudah. Ya, jadi friction ini yang diturunkan dengan user experience yang sangat mudah dan lain-lain, sehingga memudahkan mereka menggunakan solusi teknologi. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya peluangnya tuh masih besar sekali ya, dan masih banyak sekali, tapi memang harus berhati-hati itu. Startup
sekarang itu kan kita melihat ini sebenarnya seperti bisnis biasa, tapi ada valuasi itu di dalamnya. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih mungkin bagi orang awam yang ingin memahami bisnis startup sendiri itu seperti apa? Ya, valuasi ini kan sebagian art, sebagian science ya. Memang valuasi biasanya ditentukan oleh pertumbuhan, kemampuan startup itu menghasilkan cash flow, potensi market ke depannya seperti apa. Jadi memang banyak faktor menentukan valuasi tersebut. Tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Pada saat kondisi ekonomi tidak terlalu baik, valuasi cenderung akan lebih rendah gitu kan. Pada saat kondisi ekonomi lebih bagus, di mana startup bisa tumbuh lebih cepat, cenderung orang memberikan valuasi yang lebih tinggi kepada startup. Apakah kemudian dengan banyaknya pengguna dari aplikasi tersebut itu berbanding lurus dengan profit yang didapatkan oleh perusahaan tersebut atau startup itu? It depends, tergantung. Pada saat awal pertumbuhan mungkin satu startup itu tidak terlalu memperhatikan profitability dulu, tapi lebih ke pendapatan atau ke user. Mungkin setelah pada stage yang berikutnya baru mulai memperhatikan profitability. Oke, jadi strateginya sebenarnya seperti apa sih kalau kita ingin menumbuhkan startup yang sehat, yang juga profitable, yang juga valuasinya bisa meningkat pesat? Saya rasa yang pertama bisnis modelnya harus jalan, ya. Yang tadi saya bilang tadi bahwa startup yang punya teknologi untuk mencapai semua masyarakat Indonesia dengan in the most efficient way, itulah yang saya rasa punya peluang untuk bertumbuh. Oke, bisnis modelnya nih harus benar-benar baik begitu ya, harus benar-benar bagus. Nah, kalau dari corporate venture capital di MNC Group ini sendiri itu bisa mendanai dari awal seed atau mereka harus sudah establish dulu? Nah, ini juga menarik ya. Kita kan beda nih dengan venture capital. Venture capital kan punya mandat ya. Dan mereka punya fokus. Venture capital ini fokus hanya di pendanaan seri A. A+, yang ini fokus di growth capital, ini hanya di seed capital. Kalau kita relatively open ya, hampir ke semua stage dari company, walaupun memang ada preferensi size yang lebih besar gitu, karena kita kalau investor terlalu kecil juga buat kita tidak terlalu meaningful hasilnya. Ya, tapi relatively kita lebih open daripada mereka dan kita bisa invest di hampir semua stage daripada investasi. Oke, jadi hampir semua stage investasi bisa ya, mau yang seed, mau yang sudah establish seri ABC gitu ya. Betul. Oke, jadi siap-siapin nih, boleh datang, tapi bisa nggak langsung? Gimana caranya kalau misalkan ada startup yang ingin present startupnya sendiri? Ya, silakan bisa kontak saya. Saya nggak tahu nih gimana ngasih kontaknya, tapi kontak saya langsung ya. Boleh, bisa nanti di ini ya, bisa handphone, bisa email. Nanti langsung email aja, kasih pitch deck-nya. Atau kalau enggak, kita baru sekedar ngobrol-ngobrol dulu juga kita open. Kita sangat-sangat open dengan hal-hal seperti ini. Oke, wah seru banget ya. Seru banget ternyata. Jadi memang bagaimana juga venture capital ini atau corporate venture capital dari MNC ini menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship, kemudian juga ingin mengembangkan bersama begitu ya idenya. Nah, kalau kita bicara lagi venture capital, startup seputar itu, sejauh ini perkembangannya sudah seperti apa, Pak Abu? Jadi apakah ada venture capital yang memang sudah di founding oleh si corporate venture capital MNC ini yang berkembang tumbuh pesat gitu? Seperti apa perkembangannya dari masing-masing venture capitalnya? Dari investasi kita ya? Ya, dari startup ya. Ya, dari investasi kita pasti begitu kita masuk ya, kan bukan hanya kita masuk secara dana, tapi kita dukung juga dengan ekosistem, dengan kapabilitas kita, dengan network kita ya. Tentunya itu dari pengalaman kita itu selalu berhasil mendukung pertumbuhan mereka jauh lebih pesat seandainya kita tidak ada di situ. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama corporate venture capital MNC? Kita sudah jalan mungkin 3-4 tahun terakhir ya. Dan sudah ada berapa startup yang ada di bawahnya?
sudah lebih dari 5 ya. Sudah lebih dari 5. Oke. Dan sejauh ini dari 5 atau lebih startup ini pertumbuhannya baik? Sangat baik, walaupun di keadaan ekonomi yang agak challenging sekarang, tetap mereka bisa, tentunya dengan bantuan dari kita ya, mereka tetap bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Baik, oke. Kalau gitu terakhir, nah ini ada pesan-pesan nggak sih yang ingin disampaikan oleh generasi Z dan milenial yang sedang menonton ini? Karena kan ya pastinya banyak sekali Gen Z sekarang ini tuh kayaknya udah nggak kerja seperti biasa nih Pak Abuzal, karena banyak yang jadi jadi karyawan di sebuah perusahaan terus 6 bulan kok begini gitu, anxiety mulai ada gitu kan, overworking lah apa segala macam. Nah mungkin mereka ini lebih cocok dengan pekerjaan-pekerjaan seperti entrepreneurship atau mereka membuat sebuah startup. Jadi memang bukan sebagai karyawan tapi mereka membuat sesuatu yang bisa juga membantu masyarakat atau di sekitar mereka. Nah, ada nggak sih pesan-pesan khusus untuk para Gen Z dan milenial ini seputar mungkin dunia digital, startup, entrepreneurship? Iya, mungkin nasihat saya adalah bangunlah jiwa kewirausahaan kalian, bangunlah semaksimal mungkin, karena Indonesia ini negara besar, selalu banyak peluang. Temukan problem yang ada di lingkungan kamu dulu, di masyarakat sekitar, dan temukan cara bagaimana mengatasi problem tersebut, baik dengan produk atau dengan service atau dengan teknologi. Begitu kamu temukan, bangunlah bisnis kamu, bangunlah startup kamu sendiri. Jadi saya mau tuh di Indonesia ini banyak wira swasta, anak-anak muda, supaya kita ekonomi bisa berkembang lebih cepat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Iya, keren banget ya, karena ini juga berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia, dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan langsung untuk Indonesia yang sejahtera. Ya, Partai Perindo ini memanggil kepada putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi Indonesia yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan, DPRD, Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Nah, untuk mendaftar caranya mudah sekali. Detailnya kunjungi langsung website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung mengunjungi website ya di www.partaiperindo.com atau klik langsung bit.ly di bawah ini ya, langsung saja di scan QR code-nya dan jangan lupa download juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store atau scan barcode-nya. Baik, terima kasih banyak atas pemikirannya dan sharingnya Pak Abuzal. Ini sangat menginspirasi sekali dan juga membuat semangat kali ya untuk para Gen Z atau masyarakat yang ingin kemudian idenya ini didengar. Nah, tadi udah disampaikan kontaknya. Oke, terima kasih juga untuk ke Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo ini semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia yang sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Saya Ratu Nabila. Terima kasih dan sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh